Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Pulau Jawa. Kota kecil yang menyimpan sejarah besar Nusantara. Disinilah jalur perdagangan, budaya, dan agama bertemu, membentuk identitas yang unik hingga hari ini. Dari pelabuhan sederhana, Cirebon tumbuh menjadi pusat peradaban. Jejaknya masih terasa dalam setiap sudut kota. Inilah kisah panjang perjalanan sejarah kota Cirebon. Nama Cirebon berasal dari kata ci yang berarti air, dan rebon, udang kecil khas pesisir. Udang rebon menjadi bahan utama terasi, komoditas penting masyarakat pesisir sejak dahulu. Awalnya, Cirebon hanyalah perkampungan nelayan. Wilayah ini dikenal sebagai Muara Jati. Letaknya yang strategis membuat Muara Jati berkembang cepat, menjadi tempat singgah kapal dagang. Dari kampung kecil, Cirebon mulai menapaki sejarahnya. Pada abad ke-14, Cirebon menjadi pelabuhan penting. Kapal dari berbagai negeri berdatangan. Pedagang Arab, Gujarat, dan Tiongkok singgah di sini, membawa budaya dan kepercayaan baru. Rempah, kain, dan hasil bumi diperdagangkan. Cirebon tumbuh sebagai kota niaga. Interaksi ini menciptakan masyarakat multikultural. Perpaduan Jawa, Sunda, Arab, dan Tiongkok. Hingga kini, jejaknya masih terlihat jelas dalam budaya, bahasa, dan seni. Cirebon menjadi jembatan antar peradaban. Islam mulai berkembang pesat di wilayah Cirebon, melalui perdagangan dan dakwah damai. Tokoh besar itu bernama Syarif Hidayatullah, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati berdakwah melalui budaya, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Pendekatan ini diterima masyarakat luas. Islam berkembang pesat di Cirebon. Cirebon menjadi pusat dakwah Islam di Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon resmi menjadi Kesultanan Islam. Keraton dibangun sebagai pusat pemerintahan. Agama dan budaya berkembang seiring waktu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan, menjadi simbol kekuatan spiritual Cirebon. Kesultanan Cirebon menjalin hubungan dengan Demak dan kerajaan Islam lainnya. Cirebon menjadi kekuatan penting di pesisir utara Jawa. Namun kejayaan itu tak berlangsung selamanya. Konflik internal mulai muncul. Kesultanan Cirebon terpecah menjadi beberapa keraton. Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman berdiri, disusul keraton lainnya. Perpecahan ini melemahkan kekuatan politik Cirebon. Kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa asing. Masa sulit pun dimulai. VOC Belanda mulai masuk ke Cirebon, menguasai jalur perdagangan. Perjanjian demi perjanjian dibuat, merugikan pihak kesultanan. Kekuasaan keraton semakin berkurang. Belanda mengendalikan wilayah. Cirebon menjadi bagian dari sistem kolonial. Namun budaya dan agama tetap bertahan. Tidak pernah benar-benar hilang. Semangat rakyat Cirebon tetap hidup. Setelah Indonesia merdeka, Cirebon berkembang sebagai kota modern. Pelabuhan, perdagangan, dan budaya tumbuh berdampingan. Tradisi seperti ziarah Sunan Gunung Jati tetap lestari. Batik Megamendung menjadi identitas dunia. Cirebon bukan hanya sebuah kota. Ia adalah saksi sejarah peradaban Nusantara. Dari pesisir kecil hingga pusat budaya Islam. Inilah sejarah kota Cirebon.